Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan teknologi cloud miliknya Google, yaitu Firebase, yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan data kita secara online. Pada pertemuan kemarin ya, saya telah menjelaskan bahwa ada dua jenis penyimpanan data di aplikasi Android kita, yaitu penyimpanan secara online dan penyimpanan secara offline. Pada penyimpanan offline kemarin, kita telah menggunakan teknologi SQLite Database ya, sedangkan sekarang nanti kita akan menggunakan penyimpanan online, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi Firebase milik Google. Oke, sebelum kita menggunakan Firebase, kita perlu tahu ya apa itu Firebase. Firebase merupakan salah satu layanan cloud miliknya Google yang memberikan layanan-layanan yang memudahkan developer dalam membangun aplikasinya. Layanan cloud milik Google ini jenisnya adalah sebuah background as a service ya, atau yang bisa disingkat sebagai PaaS. PaaS itu sendiri merupakan turunan dari PaaS atau Platform as a Service, yang dimana PaaS menawarkan layanan yang tidak ada dalam PaaS. Salah satunya yaitu database management. Dan di Firebase ini juga menawarkan database management yang disebut sebagai layanan real-time database. Oke. Selain real-time database yang tadi saya sebutkan, berikut ini adalah layanan atau fitur dari Firebase yang memudahkan developer dalam membangun aplikasinya. Dan perlu diketahui juga ya, Firebase ini tidak hanya digunakan untuk pemrograman web saja, tapi juga untuk pemrograman lainnya seperti pemrograman web. Jadi tidak hanya untuk Android saja ya, tapi untuk pemrograman web juga bisa menggunakan teknologi Firebase. Layanan yang pertama yaitu authentication. Di authentication ini adalah layanan autentikasi dari Firebase yang mendukung layanan single sign-on ya. Seperti kita ketahui, single sign-on itu dapat menggunakan OAuth, OAuth 2.0, dan OpenID yang dapat mudah nanti diintegrasikan dengan aplikasi on-premise kita dengan memanfaatkan layanan authentication miliknya Firebase. Dan yang kedua, yaitu real-time database, merupakan layanan sebuah database NoSQL ya, yang dapat digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk JSON dan dapat disinkronkan secara real-time ke setiap user yang terkoneksi terhadap aplikasi tersebut. Perlu diketahui ya, di tutorial kemarin kita menggunakan SQLite ya. Sedangkan SQLite itu adalah database RDBMS, bukan NoSQL. Jadi ada dua ya tipe data ya, tipe database ya, yaitu database NoSQL yang tidak perlu relasi, dan yang kedua RDBMS yang dapat kita relasikan. Ya, sedangkan ini di Firebase itu sifatnya adalah database NoSQL. Nanti bentuknya JSON. Oke. Selain itu, Firebase ini berfungsi memudahkan kalian ya dalam mengelola sebuah database dengan skala yang cukup besar ya. Contohnya ketika kalian membuat aplikasi multi platform atau lintas platform dengan menggunakan SDK Android atau iOS dan juga bisa JavaScript. Semua pengguna yang berbagi sebuah instance dari real-time database ini akan menerima updatean secara berkala dan serentak dan tentunya otomatis. Selain kemampuan tersebut, kemampuan lain yang ditawarkan oleh Firebase adalah Firebase ini tetap responsif bahkan saat offline, karena SDK Firebase real-time database ini menyimpan data langsung ke memori lokal setelah perangkatnya terhubung kembali dengan internet. Perangkat tersebut akan disinkronkan secara otomatis, yang tadinya disimpan di memori lokal akan tersinkron dengan data yang ada di cloud. Nah, ini adalah layanan yang ditawarkan oleh real-time database. Nah, real-time database inilah yang nanti akan kita praktekkan untuk menyimpan data kita di aplikasi Android secara online. Dan yang ketiga, layanan yang ketiga yaitu Firebase Hosting, merupakan layanan hosting untuk konten web
di mana kalian dapat mengimplementasikan aplikasi web kalian secara cepat, serta menyajikan konten statis maupun dinamis ke bentuk CDN dengan cepat. Selain itu ya, kegunaan dari Firebase Hosting ini mampu menayangkan konten dengan koneksi yang aman, kemudian mengirimkan konten secara cepat, dan mendukung semua jenis konten web ya, dari mulai file HTML, CSS, API, hingga layanan microservice. Itulah tiga layanan utama yang ditawarkan oleh Firebase yang sebaiknya kita tahu untuk mengembangkan aplikasi dengan menggunakan Firebase. Sebenarnya ada banyak layanan yang ditawarkan oleh Firebase. Nanti kalian bisa ketahui setelah kalian mendaftar di akunnya firebase.google.com itu, kalian akan lihat di situ ada layanan-layanan yang disediakan oleh Firebase. Nah, intinya kita hanya perlu nanti menggunakan di layanan real-time database. Baik, mungkin itu teori yang sebaiknya kita tahu mengenai teknologi Firebase sebelum kita mulai mencobanya ya. Di tutorial kali ini, kita akan merubah logika dari proyek kita sebelumnya, yaitu di penyimpanan menggunakan SQLite. Nanti kita akan rubah penyimpanannya ke dalam bentuk penyimpanan online menggunakan Firebase. Untuk interface-nya kita tidak perlu lagi merubahnya ya, karena masih relevan dengan logika yang akan kita buat nanti. Baik, kita langsung saja mulai buka Android Studio-nya dan kita akan mulai coding-nya. Kita langsung saja ya. Kita pakai project yang sebelumnya kita pernah buat di pertemuan sebelumnya, yaitu di belajar SQLite ini. Kita nanti akan ngoding skemanya seperti yang kita buat di belajar SQLite, tapi nanti kita penyimpanannya bukan di database SQLite tapi di Firebase. Oke, kita copy saja, copy terus di paste ya. Kita buat baru ini, kemudian kita rename ya, kita belajar atau gini aja, root Firebase. Oke, kita udah punya root Firebase. Kita selanjutnya buka Android Studio-nya ya. Saya masih pakai yang ini, versi Android Studio Arctic Fox. Oke. Kemudian kita open. Kita cari project kita yang tadi kita copy dari belajar SQLite, yaitu root Firebase. Oke, kita open ya. Oke, kita tunggu biar Gradle-nya selesai scanning files to index-nya. Kita tunggu. Jadi nanti secara teknis source code-nya nanti hampir sama dengan yang tutorial belajar SQLite, tapi nanti kita akan modifikasi penyimpanannya bukan di SQLite database, tapi menggunakan database online, yaitu di database Firebase. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita edit ya. Kita sesuaikan dengan aplikasi kita. Ini kan masih bawaan yang dari SQLite, belajar SQLite. Kita copy, klik kanan, refactor, kemudian kita rename package. Kita ganti sesuaikan ya dengan project kita, root Firebase. Kita refactor. Kemudian ini ya, ini apa namanya, untuk konfirmasi lagi, do refactor. Oke, sudah berubah ya, root Firebase. Kemudian di sininya build Gradle yang modul ini kita ganti ya, di sininya ya, application ID-nya kita ganti root Firebase. Kemudian di setting Gradle, nah ini
belajar SQLite kita ganti root Firebase. Oke, kita save. Kemudian kita, oh ya sebentar ini ya. Oh ini di sing no dulu aja, sing no. Setelah kita rubah ya, kita sing no. Oke, sudah berubah ya sininya ya. Di project ininya sudah root Firebase. Kemudian kita sesuaikan yang ada di sininya, values string ini. Nah, ininya kita ganti ya. Root Firebase. Oke, sudah. Java-nya ini sudah. Ini Java generate-nya. Kita cek. Nah, ininya masih example belajar SQLite ya. Di sininya yang Java generated ini ya. Ini untuk merubahnya kita perlu melakukan build make project. Pilih build ya. Build di sini terus pilih make project. Kita klik aja. Agar apa? Agar yang di sini yang di generate ini berubah menjadi root Firebase sesuai dengan project kita. Oke. Nah, sudah berubah ya. Kalau sudah selesai make-nya tadi, make project-nya, dia akan otomatis berubah root Firebase. Nah, oke. Sampai sini kita coba ya, kita close dulu aja biar aman. Aplikasi ini kita close lagi, kita close dulu ya. Kemudian kita buka lagi biar dia mengindeks ulang seluruh project kita, meliputi dari file creator-nya sampai di Java generated ini. Oke, kalau sudah, kita kemudian ini membuat akun di Firebase. Ya, kita buka Firebase ya. Kita search aja Firebase. Ya, kemudian ini ya pilih ya firebase.google.com. Kita klik. Oke. Kita login ya. Baik, setelah kita login menggunakan akun Google kita, kemudian kita pilih ini ya, buka konsol ini ya. Kita pilih ini buka konsol. Nah, setelah sampai sini, kita kembali ke project kita, project Android kita ya. Nah, ini dulu, kemudian kita pilih apa? Kita pilih tool, terus ini Firebase. Kita pilih. Jadi nanti kita config Firebase-nya menggunakan atau melalui dari Android Studio. Biar nanti otomatis lebih cepat. Bisa saja kalian bisa mengkonfigurasinya dari sini dulu, kita buat project, kita buat application IT-nya, tapi nanti kesulitan, nanti akan lebih lama, kita pakai wizard-nya yang ada di Android Studio saja. Kita pilih tool ya, tool, kemudian pilih Firebase ya. Kita pilih Firebase ini dulu, nunggu sebentar, ini masih loading asisten kontennya. Nah, setelah keluar ini adalah layanan-layanan yang disediakan sama Firebase ya. Dari analytic, authentication, real-time database. Nah, ini nanti kita akan pakai ya. Terus ada Cloud Firestore, Cloud Storage for Firebase. Nah, ini semuanya adalah layanan yang disediakan oleh Firebase. Ini untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan layanan yang berupa real-time database. Ini ya, store and sync data with this cloud hosted NoSQL database. Nah, nanti sifat database yang akan kita save adalah database non-relasional ya, NoSQL ya. Bukan seperti kemarin yang kita pakai SQLite. Karena SQL adalah salah satu database RDBMS ya. Kalau NoSQL ini dia tidak database RDBMS. Nah, kita pilih ini, klik ya, diklik.
kemudian ini pilih Get Started with Real-Time Database. Kita klik. Nah, kemudian ini ada 1, 2, 3 ini adalah step-stepnya. Kemudian kita pilih ini ya, step pertama yaitu connect Firebase. Kita klik. Nah, otomatis nanti akan dikembalikan ke sini, ke konsol Firebase kita yang ada di browser. BT-nya tadi tidak ada ininya ya, ini ada ininya. Ada keterangan to connect your app, Android app, create a project. Nah, ini kita pilih create project. Nah, ini biarin saja CRUD Firebase sesuai dengan apa yang kita buat ya, CRUD Firebase ya. Kemudian kita enter aja ya, enter. Kemudian ini kita akan ditanyakan apakah nanti pakai Google Analytics untuk project Firebase kita. Nah, sementara kita tidak perlu menggunakan ini ya, layanan ini kita skip dulu aja ya. Ini nanti kalau kalian mau belajar tentang ini, kalian belajar Google Analytics dulu. Kita enablekan, nanti kita pakai. Tapi untuk sementara kita tidak usah menggunakan Google Analytics dulu. Kita skip dulu ya. Kita matikan, kemudian kita create project. Oke, kemudian kita tunggu ya. Biar Firebase-nya akan menyiapkan project untuk kita. Biar kita bisa pakai resources-nya. Kita tunggu. Ini kalau kita kembali di sini, ini masih menunjukkan launching web contact flow, connect flow. Jadi ininya masih menunggu proses yang ada di sini kita selesai. Oke, udah selesai. Your new project is ready. Kita klik continue ya. Nah, oke, ini biar kita tunggu ya, biar selesai dulu ya. Nah, setelah ini selesai, nanti your Firebase Android app has been created in Firebase. It's ready for you to connect to your Android Studio project. Kita pilih connect. Nah, setelah ini biarin aja enggak apa-apa. Setelah keluar layar kayak gini, kita kembali ke sini, ke Android Studio-nya. Nah, kan tadi sudah hilang ya layar yang ada di sini tadi ya. Kemudian kita pilih nih yang step keduanya, add the real-time database to your app. Nah, langkah ini kita akan melakukan konfigurasi di aplikasi kita sesuai apa yang sudah kita daftarkan di Firebase-nya. Karena ini wizard, kita langsung aja biar Android Studio-nya mengkonfigurasi untuk kita. Hanya kita perlu klik saja, tidak perlu kita copy paste script-scriptnya. Ini kita klik ya, add. Nah, ini kalau kalian manual memasangnya, kalian harus memasang ini kelas path ini ke build Gradle ke sini. Tapi karena kita pakai wizardnya si Android Studio, kita accept aja ya. Setelah keluar ini kita klik accept changes. Oke. Nah, setelah kita klik tadi, ini Gradle akan proses sesuai apa yang kita tambahkan di sini. Nah, ini kan tadi tambahin ini. Sama Android Studio-nya ditambahin otomatis. Kemudian Gradle-nya akan di-sync secara otomatis. Kita tunggu biar ininya. Nah, kalau udah selesai akan keluar ini ya, centang ini ya, centang dependencies setup correctly. Jadi dependency-nya sudah selesai kita masukkan ke dependency Firebase-nya, sudah kita masukkan ke project Android kita. Oke. Nah, setelah ini nanti kita langsung codingnya ya. Kita tidak usah aja, langsung sudah cukup 2 step aja. Kemudian kita kembali, ini close saja. Oke. Kemudian kita kembali di sini ya. Kemudian ini balik ke sini aja. Ini biarin aja ya localhost ininya ya. Biar aja ini tidak apa-apa. Ini kita kembali ke konsol Firebase-nya.
Kita reload. Nah, nanti akan tercipta satu project baru ya, CRUD Firebase yang tadi kita setup. Kita klik ya, kita pilih, kita klik. Nah, kemudian kita masuk ke dashboardnya si Firebase. Nah, ini kita lihat di sininya ya, di menunya ini ya. Menunya ada berapa? Ada banyak nih. Build-nya ini ada authentication, Firestore database, real-time database, storage, hosting, function, machine learning nih. Ada machine learning juga ini untuk kalian belajar yang namanya big data. Nah, ini yang akan kita pakai yaitu di sini real-time database. Kita klik ya. Kita klik. Nah, ini. Nah, kemudian kita pilih ini. Create database. Nah, kita klik ya. Kita klik database. Ini kita pilih yang dekat aja ya, di Singapura, Asia Southeast. Jadi biar kita pilih server yang paling dekat dengan tempat kita, karena kita di Indonesia, otomatis tempat yang paling dekat adalah di Singapura. Kita pilih Singapura, kemudian kita pilih next. Nah, ini ada pertanyaan. Setup database. Once you have defined your data structure, you will have to write rules to secure data. Nah, ini ada dua mode. Yang satu start in locked mode, yang kedua start in test mode. Nah, karena kita bekerjanya masih di step di development, kita pilih yang start in test mode. Jika nanti kalian buat aplikasi menggunakan Firebase dan aplikasi itu sudah siap di production, sudah kita siap listing di app Android market ya, kalian harus setup ininya, pasang ke sini, atau nanti bisa ganti di sininya ke rulesnya di false kan. Nah, karena kita masih tahap development, kita pilih di start in test mode. Nah, isinya seperti ini. Kan beda kan? Nanti banyak konfigurasi di mana kalian perlu tambahkan ketika aplikasi kalian sudah masuk ke production, bukan hanya sekedar rules read atau write, tapi juga nanti ada autentikasi untuk usernya. Nanti kalian belajar sendiri tentang itu, atau nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, sementara kita pilih ini dulu ya, start in test mode. Kemudian kita pilih enable. Kita tunggu biar Firebase-nya membuatkan database untuk kita ya. Nah, ini kalau sudah jadi tampilan seperti ini, otomatis database sudah tercipta. Database-nya mana? Database-nya adalah ini. Nah, ini database-nya. Karena database-nya adalah sebuah NoSQL database, ya polanya seperti ini. Nanti bentuk datanya hanya berupa JSON ya, bukan database yang seperti kita lihat pada umumnya seperti di MySQL atau di SQLite kemarin yang ada banyak kolom, banyak tabel. Nah, ini kita akan melihatnya dalam struktur berupa JSON. Nah, nanti database inilah yang akan kita gunakan di aplikasi kita, yang akan menggantikan fungsi dari SQLite. Kemudian hal pertama yang perlu kita ganti atau kita config di project kita, yaitu sini, di ininya, project setting. Nah, ini Google Service JSON-nya. Google Service JSON-nya sebenarnya sudah secara wizard tadi sudah di-create-kan. Di sini ya, pilih ini ya, pilih ininya nanti diganti di project. Nah, kemudian pilih ini foldernya di folder app ini. Nah, ini sudah tercipta ya dari wizard yang tadi, sama si Android Studio-nya sudah di-generate otomatis sesuai dari yang di sini. Tapi karena kita sudah rubah servernya yang dari tadi Amerika kita ganti ke Asia ya, di Singapura ya,
otomatis kita perlu ganti lagi ininya, Google Service JSON-nya. Kita download ya, kita klik ini, kita klik ya. Kita klik. Nah, kita save atau kita open aja biar cepet. Kita open. Nah, kita ini karena saya mau pakai Firefox ya. Kita pilih raw data ini. Nah, ini beda ini. Ada Firebase URL. Sedangkan di sini tidak ada Firebase URL-nya kan. Ini kan sama-sama file Google Service JSON. Sedangkan ini Google Service JSON-nya ada ininya. Nah, ini kita copy ya, kita copy. Ctrl C ya. Kemudian kita gantikan di sini. Kita delete, kita paste. Kita save. Nah, kita ganti ya. Ya, kalau sudah ganti ini, otomatis antara apa yang kita setting di sini, di mana namanya, di Firebase kita ini dengan apa yang ada di project di Android Studio kita akan sinkron. Oke, setelah itu kita kembali ya, kita kembalikan tampilannya di Android. Oke, setelah ini kita close. Nah, kita mulai ngoding ya. Kita mulai coding. Kita buka di sininya Java-nya. Nah, ini apa namanya? Susunan file ini nanti kita akan ganti ya. Ini sudah database helper ini. Nanti akan kita tidak pakai lagi ya. Ini adalah konfigurasi untuk di MySQL. Bukan SQLite kemarin. Kita tidak akan pakai ini lagi. Nanti kita akan buat file DB baru, DB untuk di Firebase helper ya. Nah, yang pertama kita rubah yaitu di MHS modelnya. Nah, ini yang kita rubah yaitu di ini ID-nya. Karena di Firebase itu tidak menggunakan ID sebagai primary key. Dia sudah mengandung konsep NoSQL ya. Database non-relasional, jadi dia tidak menggunakan primary key atau foreign key. Ininya kita ganti yang namanya key. Tipenya string. Kita ganti key. Nah, otomatis di sininya kita ganti string key. This key sama dengan key. Nah, karena sudah ada pakai ID, kita tutup aja ya. Kita komentar. Getter setternya juga kita udah tidak pakai. Ini kemudian ini parcel labelnya kita hapus ya dari sini ya, dari fungsi kreator ini ya, metode kreator ini sampai di describe content ini kita pilih ya, kita delete, kemudian apa, kita generate parcel label lagi, klik kanan ya, klik kanan, kita generate, pilih generate ini. Nah, pilih parcel label. Kita pilih ya semuanya ya. Fieldnya kita pilih semua, kemudian kita oke. Nah, akan tergenerate parcel label baru ya. Dimana yang tadi ada ID kita ganti menggunakan key. Oke, kita save dulu. Kemudian kita kembali ke main activity. Nah, di main activity masih ada yang merah ini. Nah, ini ada merah kan? Merahnya karena apa? Nah, ini pertama ini kita karena yang tadi ini kan ID integer, sekarang apa namanya? Pakai string. Ini berarti karena key-nya string, kita kosongnya aja di sini. Kemudian ini kita ganti get, bukan get ID menjadi get key. Kita klik get key.
Oh, ininya belum kita buat setter gettersnya. Setter getter key-nya kita belum ada ya. Kita generate ya, generate. Ulangi ya. Pilih generate, kemudian pilih getter and setter. Getter and setter apa? Key. Pilih. Oke. Kita sudah punya ya. Getter setter key-nya. Oke, kemudian kita balik ke sini ya. Kita di main activity-nya kita pilih get key. Oke, sudah ada merah ya. Nah, karena kita nanti butuh yang namanya helper ke Firebase, bukan yang ke sini, kita buat file ya, klik kanan, new, Java class ya, pilih Firebase helper. Nah, kita punya file baru ya, Firebase helper ya, yang dimana nanti di sini kita akan menggunakan untuk konfigurasi settingan yang settingan untuk ini. Jadi akan menjembatani antara aplikasi kita dengan Firebase. Oke, langsung saja kita ke sini. Yang kita perlu ganti atau kita edit di sininya, kita perlu samakan ya. Kita samakan dengan sini aja karena logikanya nanti di sini sama seperti yang di sini. Ada simpan, ada list untuk mendapatkan data, ada hapus untuk menghapus data, kemudian ada ubah untuk mengupdate data. Nah, ini akan sama nanti di sini juga ada. Nah, yang perlu kita ganti yaitu ininya. Nah, ini copy dulu ya karena nanti kolomnya juga sama ya. Kolomnya juga sama. Nah, ini ID-nya kita ganti ya. Kolom key, bukan ID. Isinya adalah key. Kemudian karena database kita bukan MySDB, karena database-nya sudah di-generate sama si Firebase, yaitu database ini root Firebase 79 ini kodenya. Ya, ini tidak perlu kita masukkan ya ke codingannya. Kita tidak perlu pakai ini ya. Kita komentar aja. Yang kita perlu aja adalah kolom dan nama tabelnya. Oke. Sampai sini oke, kita kemudian buat konstruktornya ya. Kita klik kanan ya, generate. Ulangi. Klik kanan, generate. Nih. Kita generate, pilih konstruktor. Nah, di sini kita perlu tambahkan yaitu apa? Inisiasi dari Firebase kita. Di Firebase seperti yang tadi saya sampaikan, Firebase itu menggunakan kelas yaitu Firebase. Nah, Firebase database ya, Firebase database. Kita kasih nama DB ya. Kemudian apa? Kemudian database reference. Nah, ini database reference. Miliknya juga Firebase juga. Nah, ini kan yang akan kita pakai ya. Jadi dua kelas ini yang nanti akan kita pakai terus. Kita kasih nama dbref. Nah, kemudian di konstruktornya kita kembali ke konstruktornya, kita inisiasi ya, db sama dengan Firebase database titik get instance. Kemudian dbref-nya
kita inisiasi yaitu db get reference. Nah ini get reference-nya ada 3 ya, ada 3 bentuk ya. Yang pertama itu tanpa parameter, yang kedua itu parameternya string untuk path, yang ketiga dua aja ya, dua bentuk ya. Yang satu tanpa parameter, yang satu ada parameter ini, string path. Ya kita yang pilih yang string path ini. Kita isi apa? String path-nya. Nah, kita isi nama tabel kita yang akan kita pakai, yaitu tabel name, yaitu mhstb. Nah, seperti ini. Ini salah ini. Nah, seperti ini. Oke. Setelah ini jadi database Firebase-nya baru kita bisa pakai. Nah, logika pertama yang akan kita buat yaitu logika untuk menyimpan data. Ya, menyimpan data yang kemarin menggunakan SQLite, kita ganti menyimpan data dengan menggunakan Firebase. Nah, ini kalau logikanya di sini seperti ini, simpan, kemudian ini kita butuh content values. Kalau di sini di Firebase kita tidak perlu menggunakan content values. Yang kita perlu gunakan yaitu kita buat aja public ya. Nah, kembaliannya dari Firebase yaitu bukan ini ya. Kembalian fungsinya bukan bool, bukan fungsi boolean, tapi tapi ini tipe data, tipe objeknya task ya, task ini baru tasknya, tipe datanya yaitu void, tipe pengembaliannya yaitu void, data void, task void, kita kasih nama simpan. Simpannya apa? Simpannya sama seperti yang kemarin yaitu mhs model dengan objeknya mm. Nah, ini merah. Kalau merah kita klik kanan ya, klik kanan show context action import class. Nah, dia akan nambah di sini. Nah, kemudian cara menyimpannya apa? Logika simpannya sangat simpel ya. Kita hanya perlu return gini aja, dbref ya, dbref yang di sini, yang ini ya, klik push set value-nya apa? Kita isi ini. Nah, seperti ini aja. Karena ini tipe metodenya itu return type-nya task void ya, gini ya. Kita perlu mengembalikan return-nya task void. Return. Nah, udah selesai ini fungsi menyimpannya. Nah, kemudian apa? Di sininya, di main activity-nya kita ganti ya. Kita sudah tidak memakai ini ya, db helper ya. Kita copy ya, kita ganti jadi Firebase helper. Kasih nama db juga variabelnya. Kemudian apa? Di sininya ya, kita sudah tidak pakai database db helper, tapi db sama dengan Firebase. Bukan Firebase apa tadi? Firebase helper, bener ya? Kalau lupa. Saya lupa ya, Firebase helper. Nah, new ya. Oke. Kemudian di sininya kita sudah tidak perlu pakai STTS ini ya.
karena tipe datanya sudah task, jadi ini sudah tidak perlu ya if STTS-nya ini. Nah, ini kemudian di bloknya sini, di blok bukan isEdit ya, karena kita ini nyimpannya. Ini logika simpan. Nah, di sininya kita sini ya, hapus. Oh ini, untuk membedakan ini ya, yang kemarin ya, untuk membedakan antara save dan update ini, karena yang save kita tidak perlu key, sedangkan yang update kita perlu key. Lah, untuk membedakannya sebenarnya kita bisa mengodingnya seperti ini. Kita bisa buat dua konstruktor ya. Konstruktor lagi, MHS model. Isinya apa? Ini copy aja ya. Kita copy. Nah, isinya yang satunya kita tidak perlu menggunakan key. Ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Jadi kelas itu bisa memiliki lebih dari satu konstruktor, tapi yang membedakan adalah parameternya. Ininya. Parsing parameternya kita bedakan, yang satu ada key-nya, yang satu tidak ada key-nya. Ini untuk insert, ini untuk update. Nah, sedangkan di sini otomatis ini kita tidak perlu tambah key. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian disimpannya ini masih sama ya, simpan ini dapat dari sini, kemudian diisikan ke sini, ditampung dalam sebuah objek MHS model, kemudian disimpan. Simpan ini merujuk ke Firebase helper ini, simpan. Nah, karena ini tipe datanya adalah task void ya, kita bisa ngodingnya seperti ini. Simpan, titik. Nah, ini add on success fail. Nah, ini success listener. Kita pilih satu aja yang di atas. Kemudian apa? New on success listener. Nah, on sukses ininya kita taruh di sini. Kemudian kita pastenya yang ini. Data berhasil disimpannya kita paste di sini. Nah, kemudian bagaimana jika gagal? Ini kita lanjut ya, masih ini ya. Masih ini dalam satu sebuah chaining function ya. Kita klik lagi titik lagi on failure listener. Isinya parameternya new on failure listener. Nah, ini ya on success, ini on failure. Ini void, ini exception. Karena ini exception, kita bisa pakai seperti ini. Kita pilih gagal. Karena apa? Karena ini plus E untuk string seperti kok tuh string get message. Nah, seperti ini. Nah, ini kita komentar dulu ya. Ini kita komentar dulu, kita tidak perlu keubahnya, tidak perlu dulu. Nah, kalau sudah sini kita cek dulu. Sebelum kita coba running, kita cek dulu. Ini ada yang merah ini. Ada yang merah karena apa? Listnya ini. Listnya kita tutup dulu aja ya. Kita tutup dulu. Kemudian, nah ini DB helpernya. Karena ini sudah tidak kita pakai, ini sebenarnya bisa kita hapus ya. Kita hapus saja ya. Kita save, kita refactor, save, delete. Nah, ini save, delete. Kita hapus. Ini centang aja, kita hapus. Ini aja Bapak. Ini tetap dicentang ya. Kita hapus. Hapus, delete anyway. Delete anyway. Kita kembali ke main activity. Ternyata ada yang error. Apa? Ada yang merah ini.
Mana ini? Kenapa ini merah? Kita coba kita run ya, ini ya. Ini emulatornya saya masih pakai Xiaomi ya. Kita hidupkan ininya dulu. Biar bisa dipantau di laptop visornya kita hidupkan. Nah, oke, visornya udah hidup. Di HP-nya juga saya hidupkan visornya. Visor mana visor? Kita hidupkan. Oke, kita klik ya visornya. Nah, udah ya, ini HP ku bisa yang saya pakai. Kita coba run ya, kita coba run. Kita lihat ada yang error apa enggak. Oke, masih proses Gradle-nya. Nah, ini ada yang error ini. Oh, ininya kurang titik koma. Nah, koma. Udah, kita coba run lagi ya. Ada yang error lagi, yaitu di list MS Java ini. Di sini ya, list MS activity-nya karena kita sudah tidak pakai developer, kita komentar aja, komentar dulu. Ininya kita komentar sini, ini ganti false gini aja. False. Terus mana lagi? Sudah ya, 2 tok ini ya. Ini di komentar, ini ganti false seperti ini. Kemudian kita running, coba lagi. Nah, build successful ya. Install, proses install di HP. Error kenapa ini? User restricted. Oh, ini di HP saya ini. User restricted, nah apa ini? Kita coba lagi. Alah, kok ini? Kenapa ini? Nah, ininya. Ini belum saya install nih. Nah, oke. Jalan ya, jalan. Kemudian kita coba isi. Sebelumnya kita pantau di sini ya. Kita pantau di dashboard Firebase-nya yang ada di sini di web ini. Sebelum saya running ini, ininya tak close. Runningnya sini. Ya, biar nanti kelihatan. Kita coba isi ya data ya. Andre Taulani, NIM B123, nomor HP 08524. Kita save. Nah, ketika ini save, langsung otomatis di sininya akan tercipta data ini. Nah, datanya isinya apa? Kita klik aja. Nah, datanya MHSTB. Nah, ini adalah tabelnya ya. Ini tabelnya, kemudian datanya di dalam sini. Nah, nama Andre Taulani, NIM B123, nomor HP ini. Nah, primary key-nya primary key-nya yaitu ini. Ini di-generate otomatis sama Firebase untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah key-nya. Nah, key inilah nanti yang akan menjadi referensi kita ketika kita mau delete atau kita mau update. Kita coba isi lagi ya. Kita isi lagi. Antis Sutisna C12 HP 089. Oke, kita save lagi ya. Nah,
ya, akan nambah data lagi ya. Nanti seterusnya C128. Nah, kalau sudah, berarti logika save kita sudah berhasil. Kemudian kita perlu logika dilihatnya ini. Nah, lihatnya belum ada ya, belum kita coding. Oke, kita kembali lagi ke sininya. Sekarang